Selamat pagi semuanya, saya Judith Lentera Maheswari dari Fakultas Ekonomi UIJ, mahasiswa semester 2 Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 170962408. Hari pagi ini akan menjelaskan uji homogenitas mata kuliah statistika. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari dua populasi yang memiliki varians yang sama. Uji homogenitas dapat digunakan untuk semua jenis data. Uji homogenitas hanya digunakan pada uji parametrik yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Ada juga istilah uji normalitas. Normalitas ini tuh mirip-mirip dengan homogenitas. Normalitas itu mengecek apakah distribusi data normal atau tidak, sedangkan homogenitas itu mengecek apakah varian antar kelompok itu sama atau tidak. Uji normalitas itu digunakan untuk semua data, baik individual ataupun grup, syarat uji parametrik. Untuk homogenitas itu digunakan untuk data yang dari dua atau lebih kelompok. Uji yang dipakai itu disebutnya Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Lilliefors, dan sebagainya itu untuk normalitas, dan untuk homogenitas itu ada Leven, Bartlett, dan Fisher, dan Brown-Forsyth, dan lainnya. Output utamanya itu normalitas itu distribusi data normal atau tidak, dan homogenitas itu sama atau tidak. Jadi kali ini saya akan menguji dengan dua metode, yaitu uji Fisher dan uji Bartlett. Yang pertama, langkah-langkah uji Fisher itu membuat hipotesis, menentukan min dan simpangan baku, menentukan nilai F hitung, dan menentukan nilai F tabel, lalu kita bandingkan keduanya dan kita buat kesimpulan. Hipotesis. H kosong, mu1 sama dengan mu2. Berarti itu hasil dari kelas A dan kelas B berasal dari populasi yang homogene atau sama. Tapi kalau tidak sama dengan 2, nih tidak sama dengan 2, hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang tidak homogen. Kita masuk ke contoh soal. Jadi yang pertama itu kita cari rata-rata dan simpangan bakunya. Jadi di sini ada dua kelas A dan kelas B. Terus ada sampelnya itu 10. Jadi untuk kita akan bahas dari kelas A dulu. Untuk kelompok yang kelas A. Jadi kelas A ini ada 10 sampel dan berikut adalah isi datanya 97 hingga 83. Terus kita cari ininya XA dikurang X bar A. X bar A itu bagaimana caranya? Kita lompat ke sini. Sigma XA dikurang NA. XA itu adalah data dari kelas A-nya itu. Dan NA itu adalah banyaknya sampel. Jadi di sini kita lihat total keseluruhan XA itu kan 1254. Terus dibagi 10 karena banyaknya sampel. Lalu kita bagi hasilnya 125,4. Gitu juga, sekarang kita loncat ke sini. Ada XA dikurang X bar A dipangkatin. Sekarang dipangkatin. Berarti, sebentar. Berarti ini kan tadi udah ketemu. Nah, ini XA nih, 97. 97 dikurang 125,4 dulu.
Hasilnya minus 28,4. Nah, seperti itu. Terus kita hitung masing-masing dikurang 125,4 dikurang 125 kurang 4. Nah, sampai ke bawah. Terus habis itu di cara yang ini kita cari X bar A dikurang X A dikurang X bar A dipangkatin. Sekarang dipangkatin. Berarti hasil dari ini yang minus 28,4 ini kita pangkatin 2. Hasilnya ini 806,56. Kita pangkatin terus. Yang ini juga yang 2,6 ini kita pangkatin jadi 6,76. Kita pangkatin yang ada di sini, dipangkatin 2 dan sampai bawah ini dan ini adalah hasilnya. 7728,4. Sekarang kita cari simpangan bakunya. Bagaimana cara mencari simpangan baku? Ini. Rumusnya sigma XA dikurang X bar A pangkat 2. Kan untuk yang ini kan udah diketahui nih. Ini. Nah, kita diminta cari sigmanya, total keseluruhannya. Berarti kita harus ngetotalin, harus ngejumlahin dulu semua. Ini hasilnya 7.728 ini. Kita taruh di sini. Terus N min 1. N itu kan banyaknya sampel ada 10. 10 dikurang 1 itu 9. Berarti 7.728,4 dibagi dengan 9. Seperti itu. Kita coba lagi yang B. Kalau pakai yang B. Ada data 96 sampai 86. Total sampel, banyaknya sampel data itu ada 10. Terus kita cari X bar B-nya. Ini. Sigma XB dibagi banyaknya sampel yaitu 10. 12, 48. Dibagi 10, 124,8. Terus habis itu kita pangkatkan 2 masing-masing sampai bawah. Lalu kita total jumlahnya untuk kita cari simpangan bakunya. Total ini semua 7.105 ini dibagi dengan 9. 9 itu kan banyaknya sampel dikurang 1. Berarti 789,51. Terus sekarang kita masuk ke F hitung. Rumus F hitung itu ada S yang terbesar, simpangan baku yang terbesar, dibagi simpangan baku yang terkecil. Terus tadi kita lihat simpangan baku yang kelompok A itu hasilnya 858. Sedangkan yang kelas B hasilnya 789. Berarti yang kelas A itu kita taruh di atas, yang kelas B itu kita taruh di bawah. Karena kan yang paling besar kan yang A. Nih, 858 dibagi 789. Kita peroleh hasilnya 1000,88. 1,88. Nah, udah ditentuin nih F hitungnya. Sekarang kita cari F tabelnya. Jadi ini udah ada F tabel yang memang sudah disediakan. Ini tuh secara umum memang seperti ini. Dan kalau kita pakai probabilitasnya 0,05, memang biasanya umumnya pakai tabel yang ini gitu. Secara umum memang orang-orang menggunakan tabel ini. Terus ini kita ada rumusnya nih F tabel. Alpha dibagi DKA dibagi DKB. Kan alfanya itu kan ini 0,05. Terus ada NA dan NB minus 1 dan ya minus 1. Berarti kan NA itu kan berarti kan sampel data ya. Karena sampel datanya masing-masing sama-sama 10,
Udah sama-sama dikurang 1, 9. Berarti hasilnya sama. 9 dan 9. Pembilang dan penyebutnya sama-sama 9. Nah, kita balik ke tabel. Nih, ini kan 9 nih. Yang atas. Kita cari dulu 9. Nih, ini kan udah ketemu nih 9. Terus bawahnya penyebutnya 9 juga. Berarti kita ke bawah nih. Cari mana nih? Nih, 3,18. Ini yang dikasih panah. Nah, karena kalau ditarik garis ke samping ini 9, ditarik garis ke atas ini 9, sesuai yang di sini gitu. Jadi hasilnya 3,18. Mengerti? Pasti mengerti. Oke, sekarang kita bandingkan dan kita simpulkan. Jadi ini eh, jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Tapi jika nilai F hitung dan nilai F tabelnya itu, nilai F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Jadi kan nilai F hitungnya 1,88. Nih, ya kan, 1,88. F tabelnya 3,18. Lebih gede yang F tabel. Berarti F hitungnya itu kan yang di itu ini kan F hitungnya dulu. Berarti F hitung itu berarti lebih kecil dari F tabel. Ini kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Ini kesimpulannya. Lanjut. Kita akan ke uji Bartlett. Oke, langkah-langkahnya itu yang pertama kita bagi data ke yang akan diuji ini ke beberapa kelompok. Angka-angkanya tadi dibagi ke beberapa kelompok. Terus B ini menghitung variannya dari setiap kelompok. Habis itu susun kelompok ke tabel dan hitung varian gabungan dan cari nilai satuan B-nya. Habis itu menghitung nilai C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel. Sama sih kayak tadi ada tabel dan ada hitung. Apa bedanya nanti kita bahas. Lalu ada membandingkan nilai C kuadrat hitung dan tabel. Terus kita buat kesimpulan sama kayak tadi. Harus dibuat kesimpulan. Oke, langkah pertama. Ini kita punya data. Udah disiapin data. Kelompok satu ini banyak datanya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ingat baik-baik. Sampelnya ada 8. Sampel itu dari atas ke bawah. Ada berapa banyak? Gitu. Bukan ke samping, bukan miring, bukan. Ya, pokoknya ke bawah. Kelompoknya ada 5. Sampelnya ada 8. Nah, sekarang kita menghitung varian dari masing-masing kelompok yang dibentuk. Belum. Nih, jadi ini ada kelompok 1 sampai kelompok 5. Ini data aslinya yang tadi itu tuh ada di paling kiri. Ini. Kelompok 2 data aslinya juga yang ini. Data 3 ini, kelompok 4 ini, kelompok 5 ini. Itu yang data aslinya, yang tadi tabel yang udah kita buat, yang udah kita susun tadi itu. Terus sekarang kamu kuadratin masing-masing angka. Kelompok 1 kuadrat apa di kuadrat sih, dipangkatin. Ya, itulah. 66 pangkat 2 ini, 97 pangkat 2 ini, 111 pangkat 2 ini, sampai seterusnya ke bawah sampai 107, sampai ke 103 semuanya dipangkatin. Kanan, kiri. Gitu. Jadi yang kiri hasil datanya, yang kanan ini hasil dari dipangkatin. Pangkat 2. Nah, terus cara mencari ya, menghitung varian. Jadi ini ada rumusnya. N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dibagi N dibagi N dalam kurung N min 1. N min 1 kan N ini 8.
dikurang 1, 7. Jadi pokoknya ntar sampelnya 7. Ini gimana cara ngitungnya? Kita lihat. Nah, N. N itu kan sampel. Taruh dia 8 depan nih. Nah, ini sampelnya 8. Terus juga 9.000 ini tuh dia didapat dari ini. Kan udah dipangkatin. Terus ditotal deh, dijumlah dari semua ini. Tuh. Nah, ini sigma. Sigma itu kan ditambah. Terus dikurang sigma X1. Nih, ini kan sigma X doang. Tapi karena ada 5, jadi kita hitung masing-masing. Jadi kayak X1, X2, X3, X4, X5 gitu. Jadi kan X doang. Nah, di situ X1 tuh karena untuk merujuk ke kelompok 1. Kalau kita ingin menghitung kelompok 2 yang kayak gini, udah berarti X2 gitu. Dipangkatin, sekarang dipangkatin 2. Misal X1-nya kan 847. Dipangkatin 2. Ya, terus dipangkatin 2. Berarti 8 kali ini dikurang 847 pangkat 2 dibagi 8 dikali 7. 7 itu kan hasil dari pengurangan. Dapatlah peroleh 457,27. Seperti itu. Untuk S2 ini tuh untuk kelompok 2 sama kayak tadi N itu 8 sigma X2-nya pangkat 2 itu kan ini. Nih, kursor aku di sini nih. Jangan lihat tanda panahnya, tapi lihat ya kursor aku di mana. Di sini nih. Terus dikurang 849. 849 tadi dari mana? Dari sini. Yang hasil data benernya belum dipangkatin. Masih di total semuanya. Ini hasilnya. Sigma X2. Kalau kita nyari kalau kita nyari kelompok yang ketiga, ya carinya X3. Kalau kita nyarinya X4, cari terusnya X4. Kalau kita nyari X5, cari X5. Itu terus caranya sama. Sampel sigma X5 yang udah dikuadratin nih, terus dikurang sama sigma yang sebelah kirinya gitu. Dibagi 8 dikurang 7. Udah dapet nih hasilnya, ini 496, ini 335 gitu kan. Habis itu kita masukin ke tabel biar enak dilihatnya. Sampel sampelnya itu kenapa 5? Karena kelompoknya ada 5. Jadi kita nggak pakai sampel yang 8, kita pakai sampel yang 5. Karena ada 5 kelompok. Nah, DB ini derajat bebas. Nah, itu N dikurang 1. Banyaknya data ini, yang 8 ini, dikurang dengan 1, yaitu 7. Ini hitung 35. Terus ini ada varian. Ini dari mana? 457,308 dari sini. Hasil-hasil yang tadi udah kita hitung. 457,308 sampai dengan 335. Kita masukin di sini. Jadi biar gampang dilihatnya dari setiap kelompok, ini hasil yang tadi udah dihitung. Nah, dari hasil yang udah dihitung tadi, kita jumlah lagi, kita jumlah gitu. Ini hasilnya. Terus, derajat bebas, ini kan 7. Dikali S2, S pangkat 2. Atau variannya ini. Berarti yang 457 ini dikali dengan 7. 308 kali 7, ini kali 7, ini kali 7, 335 kali 7, gitu kan. Ini hasil yang kolom yang ini. Jadi kita total lagi. Semua ini kita total ke bawah. Terus ini varian ini kita cari lognya. Bisa di kalkulator, atau search. Terserah. Nih, ini hasilnya. Terus kita tambah ke bawah. Jadi 2,66 sampai 2,53 kita hitung hasilnya ini. Hasilnya 12. Terus ada DB, derajat bebas, 7 dikali log ini. Berarti 7 dikali 2,66, 7 dikali 2,49 sampai
7 dikali 2,53. Jangan mengkalikan jumlah dari DB dengan ini. Jumlah tuh nggak boleh dikali. Jadi kayak ini sendiri-sendiri aja gitu loh. Kali aja ada yang kepikiran untuk dikali sampai paling bawah. Nah, jadi 90 ini tuh adalah hasil dari perhitungan 18 ini sampai 17. Bukan hasil dari 35 dikali 12. Terus, selanjutnya kita cari varian gabungan. Varian gabungan itu rumusnya sigma DB S2 dengan DB S2 digabung, jangan sigma DB terus S2 sigma S2 gitu. Langsung aja, ini kan tadi kita udah ngitung. Terus ada juga sigma DB 35 derajat bebas. Udah masukin 13,763 dibagi 35. Hasilnya 393,236. Terus ada log S gabungan. Ini kan udah dapat nih S gabungannya, varian gabungannya segini. Kita cari lognya. Log dari 393 ini yaitu 2,59. Terus sekarang kita cari yang satuan B-nya. Ada sigma DB ini 35. Log S gabungan itu kan kita yang ini. Yang udah di log 2,59. Berarti 35 dikali 2,59. Ya, hasilnya 90,81. Lanjut, kita cari ke nih. Yang tadi itu kan ada hitung dan ada tabel. Sekarang juga ada di sini nyebutnya ci tabel dan ci hitung. Ci hitung rumusnya ln 10 B dikurang DB log S pangkat 2 DB log S pangkat 2. Ini kan DB log S pangkat 2 tuh ini kalau nggak salah 90,81 itu. Oh bukan. Oh enggak, itu B ya, ini less than B, ini B. Masukin ke sini. Tuh. LN10 itu bisa hitung di kalkulator atau cari di internet. Itu 2,3. Terus B-nya itu 90,81. DB log S-nya 90,56. Oh iya, pokoknya berdasarkan inilah yang sini gitu. Kan DB log S-nya kan ini nih, 90,56 ini. Nah, kalau B-nya ini diambil dari data sebelumnya. Dari perhitungan sebelumnya. Seperti itu. Terus ya udah dikali, dikurang, pokoknya dioperasikan 2,3 dikali 0,25, 0,5. Terus selanjutnya ada citabel. Nah, ini tuh alfa sama dengan 0,05. Yang sebelumnya juga yang divisor itu kan pakainya 0,05. Nah, citabel ini 0,05. Kak, itu kelompok. Dikurang 1, kelompoknya ada 5. Dikurang 1 berarti ada 4. Ini kan 0,05, 4. Kita cari nih yang 0,05. Ini kan 0,05 bukan, berarti yang ini. Kita pakai yang kolom yang ini, terus kita lihat dia mintanya berapa? 4. Bukan minta sih ya, hasilnya 4. Berarti ini nih 9,48. Nih kursor aku panahnya 9,4877 gitu.
nilai X hitungnya kan tadi 0,58. X tabelnya itu kan 9.000 9,488 yang kita lihat di tabel itu. Nah, ini ada, sekarang kita cari kesimpulannya. Pokoknya kalau X hitungnya lebih besar dari X tabel, berarti mereka dari populasi yang tidak homogen. Tapi kalau X hitungnya itu lebih kecil daripada X tabel, berasal dari populasi yang homogen. Sama. Gitu. Nah, ini nilai X hitungnya 0,58. X tabelnya 9,488. Otomatis X hitungnya ini angkanya kan jauh lebih kecil daripada ini kan. Berarti tandanya itu adalah lebih kecil. Nah, kita lihat di sini kalau lebih kecil berarti sampelnya ini dari populasi yang sama. Nih, kesimpulannya sampel berasal dari populasi yang sama. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami, semoga bisa mengaplikasikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.